semuanya, jumpa lagi di channel Kreasi Mak Sion. Hari ini kita akan membuat cookies pandan coklat. Ini enak dan juga renyah teman-teman. Mau tahu cara pembuatannya? Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 230 gram terigu protein sedang, 100 gram margarin, 60 gram gula halus, 1 butir kuning telur, 60 gram keju cheddar yang sudah diparut, 10 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk full cream, setengah sendok teh baking powder, dan pasta pandan secukupnya. Nah, untuk cara membuatnya, ke dalam wadah kita masukkan margarin. Kemudian ini kita tambahkan dengan gula halus. Lalu teman-teman ini kita mixer kurang lebih 1 menit teman-teman, sampai tercampur rata saja. Nah, selanjutnya ini kita masukkan kuning telur. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah teman-teman sampai tercampur rata. Kemudian ini kita masukkan susu bubuk full cream, kemudian keju parut, dan juga tepung maizena. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya teman-teman ini kita matikan mixernya. Kita akan lanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan. Nah, ini saya masukkan terigunya sampai habis. Kemudian saya tambahkan baking powder. Nah, ini kita aduk menggunakan tangan ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada adonan yang lengket di tangan ataupun di pinggir-pinggir wadahnya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini sudah jadi adonannya. Nah, kemudian ini adonannya kita cetak. Ini kita pipihkan dulu teman-teman. Adonannya kita tipiskan. Untuk ketebalannya sesuaikan dengan selera saja teman-teman. Di sini saya ketebalannya sedang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya punya cetakan seperti ini. Boleh cetakan apa saja teman-teman. Ini kita cetak teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik ya, rapi. Kemudian untuk ketebalannya, ini ketebalannya sedang ya teman-teman ya. Dan untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera saja teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ini akan kita susun di atas loyang. Ini loyangnya saya olesi margarin tipis-tipis ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Ini akan kita oven di suhu sedang. Saya menggunakan oven tangkring. Kurang lebih 45 menit sampai 60 menit tergantung dari oven masing-masing. Kemudian setiap 15 menit posisinya kita tukar agar matangnya lebih merata teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini sudah matang. Ini akan kita dinginkan teman-teman.
Nah, di sini saya punya 100 gram dark cooking coklat yang sudah saya lelehkan. Nah, di sini saya juga alasi dengan kertas roti agar tidak lengket. Kemudian ini kita celupkan setengah bagian dari cookiesnya seperti ini. Nah, boleh dicelupkan seluruh cookiesnya juga boleh, tapi saya di sini mencelupkannya setengah saja teman-teman ya. Kemudian ini kita letakkan di atas kertas roti agar tidak lengket ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian sebelum coklatnya set, di sini saya akan taburi bagian yang ada coklatnya dengan sprinkle. Nah, untuk taburannya ini terserah ya teman-teman ya, boleh pakai meses atau yang lain juga boleh teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini akan kita dinginkan sampai coklatnya set teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini coklatnya sudah kering ya, sudah set. Ini dia jadi bentuknya. Ini cantik ya teman-teman ya. Ini akan kita isi ke dalam toples. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cookies pandan coklat ini enak dan juga renyah teman-teman ya. Nah, ini dia bentuknya cantik sekali ya teman-teman. Ada sprinkle-nya, ada coklat juga, warna hijaunya cantik sekali teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya juga cantik ya teman-teman. Nah, ini akan kita lihat bagian dalamnya. Wow, ini matang dengan sempurna. Ini akan saya coba makan teman-teman. Ini rasanya enak, renyah, coklatnya berasa, dan ada krenyes-krenyes dari kejunya teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau isian toples kita di rumah. Selamat mencoba. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kreasi Mak Sion. Hari ini kita akan membuat kue bangkit santan. Ini kue jadul yang kita buat dengan tampilan baru, warna lebih cantik, dan tentunya rasa lebih enak teman-teman. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Sebelum lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 500 gram tepung tapioka, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. 90 gram margarin, 120 gram gula halus, 120 ml santan kara instan, 50 gram susu bubuk. Kita masukkan margarin ke dalam wadah. Kemudian ini kita tambahkan gula halus. Nah, untuk pemakaian gula halus ini bisa disesuaikan teman-teman. Ini bisa ditambah menjadi 130 atau 140 gram. Nah, selanjutnya ini gula dan margarin kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia teman-teman, sudah tercampur rata. Nah, selanjutnya kita masukkan susu bubuk. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Nah, selanjutnya di sini saya campurkan santan dengan beberapa tetes pewarna ungu. Untuk pewarnanya opsional teman-teman, bisa diganti dengan warna lain atau tidak pakai warna sama sekali. Itu tergantung dari kesukaan teman-teman. Nah, selanjutnya kita campurkan santan dengan adonan. Ini kita campur secara bertahap teman-teman. Kemudian ini kita masukkan tepung tapiokanya. Ini kita masukkan secara bertahap juga. Nah, ini kemudian kita aduk. Kita menggunakan tangan teman-teman. Nah, ini kita aduk, kita campur sampai rata teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan sisa santan sampai habis teman-teman.
kemudian kita masukkan juga sisa tepung sampai habis. Nah, untuk penambahan pewarna ini, untuk jumlah pewarnanya itu disesuaikan teman-teman, tergantung dari warna ungu seperti apa yang teman-teman inginkan. Jika dirasa warnanya masih kurang, kita boleh menambah pewarna ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita campur dan kita aduk-aduk sampai rata teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah rata, ini sudah siap kita pergunakan. Nah, di sini saya sudah punya cetakan kue bangkit yang bentuknya seperti ini. Ini kemudian kita masukkan adonannya, lalu kita tekan-tekan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk teknik pengadukan ini tidak kita pencet-pencet ya teman-teman, ini kita aduk-aduk saja ya teman-teman ya. Kalau ada bagian adonan yang bergerindil, kita bisa lebih haluskan teman-teman ya, sehingga teksturnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, kita masukkan dan kita padatkan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita keluarkan dari cetakan dengan cara mengetuk-ngetukannya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, cantik ya teman-teman ya. Nah, begitu selanjutnya sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita susun rapi di atas loyang teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ini akan kita panggang. Saya menggunakan oven tangkring. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini akan kita panggang dengan api sedang kurang lebih 45 sampai 60 menit. Nah, untuk teknik pemanggangannya, setiap 15 menit kita bisa tukar posisi agar kuenya matang dengan merata. Nah, ini kue bangkitnya sudah matang teman-teman. Ini akan kita dinginkan. Nah, ini dia kue bangkit santannya teman-teman, sudah jadi. Nah, untuk bentuknya seperti ini teman-teman, cantik ya teman-teman ya. Warnanya juga menarik ya teman-teman ya. Kita lihat bagian dalamnya. Wow, ini sudah matang dengan sempurna ya teman-teman. Dan ini akan coba kita makan. Ini rasanya enak, gurih, manisnya pas, santannya juga berasa. Ini teksturnya juga renyah di mulut teman-teman, sekaligus lumer di mulut juga teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau isian toples kita di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kreasi Mak Sion. Hari ini kita akan membuat tamrin cookies pandan. Ini enak dan lumer di mulut. Nah, mau tahu cara pembuatannya teman-teman? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 250 gram terigu protein sedang, 200 gram margarin atau mentega, 70 gram gula halus, 80 gram tepung maizena, 80 gram susu bubuk full cream, dan 1 butir kuning telur. Di dalam wadah kita masukkan butter atau margarin. Ini bisa kita mix juga teman-teman, 50% butter, 50% margarin. Kemudian kita masukkan gula halus, lalu ini akan kita mixer sampai warnanya berubah menjadi kuning pucat, kurang lebih 2-3 menit dengan kecepatan tinggi teman-teman. Nah, ini dia warnanya sudah berubah.
Nah, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Kemudian 1 sendok teh pasta pandan. Ini opsional teman-teman. Boleh diganti dengan pasta lainnya atau boleh juga tidak pakai pasta pandan. Kemudian ini kita mixer sebentar saja sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan susu bubuk. Kemudian tepung maizena. Lalu ini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata teman-teman. Selanjutnya di sini kita masukkan terigu, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita mixer kembali teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita masukkan terigu sampai habis. Lalu kita mixer kembali sampai tercampur rata teman-teman. Nah, selanjutnya kita matikan mixer dan kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan tangan. Ini sampai adonannya benar-benar menyatu dan tidak lengket di dinding wadah ataupun di tangan kita teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah menyatu. Ini teksturnya sudah pas teman-teman. Nah, kemudian ini adonannya saya timbang dengan berat 6-7 gram. Nah, untuk cara pembuatannya teman-teman, ini kita ambil 1 buah adonan yang sudah kita timbang, kemudian kita gulung-gulung atau bulat-bulatkan seperti ini. Kurang lebih 7-10 kali putaran. Nah, ini dia adonannya sudah bagus teman-teman. Nah, kemudian ini kita lubangi di bagian tengah seperti ini. Ini boleh pakai jari ataupun boleh pakai yang lainnya teman-teman ya. Nah, begitu selanjutnya teman-teman sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ini akan kita panggang di suhu 145 sampai 150 derajat kurang lebih 40-50 menit. Saya menggunakan oven tangkring. Setiap 15 menit saya tukar posisi loyangnya agar panasnya merata dan matangnya merata ya, teman-teman. Nah, ini di sini sudah saya sediakan 2 buah kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh minyak goreng. Ini mau kita buat untuk olesan. Nah, ini kita aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, kemudian ini sudah saya panggang selama 25 menit. Ini sudah setengah matang. Ini akan kita olesi dengan kuning telur. Ini yang diolesi bagian pinggir-pinggirnya saja teman-teman. Untuk mengolesnya ini boleh 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, itu terserah dari teman-teman. Semakin banyak olesannya nanti warnanya semakin cantik teman-teman. Nah, ini dia udah selesai teman-teman, kita oles dengan kuning telur. Selanjutnya di sini saya punya selai stroberi. Ini akan kita semprotkan di bagian tengah adonan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, usahakan selai stroberinya itu sampai penuh ya teman-teman, agar nanti kalau sudah matang bentuknya cantik. Nah, ini dia teman-teman, ini akan kita panggang lagi sampai kurang lebih 20 menit sampai matang. Nah, ini dia sudah matang teman-teman ya, cantik sekali warnanya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, ini akan kita dinginkan sampai suhu ruang. Kemudian nanti kita kemas di dalam toples kita teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Tamrin cookies pandan dengan selai stroberinya sudah jadi.
Nah, ini bentuk dan warnanya cantik sekali ya teman-teman. Ada warna hijau juga warna merah. Ini bagian bawahnya sudah matang. Nah, ini akan coba kita belah dan kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia teman-teman, ini sudah matang sempurna. Nah, mari kita coba makan teman-teman. Ini rasanya itu renyah dan lumer di mulut. Ini enak sekali teman-teman. Dan ini bisa kita jadikan ide jualan ataupun cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Kreasi Maksion. Hari ini kita akan membuat cookies bunga dengan 3 rasa nanas, coklat, dan pandan strawberry. Ini enak, lembut, dan lumer di mulut teman-teman. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 600 gram terigu protein sedang, 300 gram margarin mix dengan butter, 2 kuning telur, 100 gram gula halus, 30 gram tepung maizena, dan 50 gram susu bubuk full cream. Nah, untuk cara pembuatannya, kita masukkan margarin ke dalam wadah untuk memixer. Nah, perbandingan margarin dan butter di sini 50 banding 50 teman-teman. Kemudian selanjutnya saya masukkan gula halus. Lalu ini akan kita mixer dengan kecepatan sedang kurang lebih 1-2 menit sampai margarinnya berubah menjadi kuning pucat teman-teman. Nah, ini dia, saya mixer selama 2 menit. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan kuning telur. Kemudian teman-teman, ini kita mixer sampai tercampur rata teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan susu bubuk, kemudian tepung maizena. Ini kita masukkan sambil kita ayak teman-teman. Kemudian di sini saya tambahkan juga dengan terigu. Ini terigunya saya masukkan secara bertahap. Lalu ini kita ayak. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah teman-teman. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi terigunya. Ini kita ulangi sampai terigunya habis ya teman-teman. Nah, ini dia hasil akhir adonannya teman-teman. Teksturnya memang sedikit lembek, tapi ini tidak apa-apa teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, adonan ini kita aduk-aduk seperti ini dulu teman-teman, untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata. Kemudian adonan ini saya bagi 3 sama banyak. Nah, untuk satu bagiannya saya akan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan pasta pandan teman-teman. Dikira-kira saja teman-teman, disesuaikan dengan warna hijaunya ya teman-teman. Nah, ini kemudian kita aduk sampai rata. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan saya tutup pakai plastik wrap. Kemudian ini akan saya masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, ini sudah 30 menit dalam kulkas. Ini tekstur adonannya sudah lebih keras teman-teman. Jadi sisa adonannya apabila tidak dipakai, kita bisa tetap biarkan di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, ini kita alasi dulu pakai plastik. Kemudian kita ambil adonannya.
Nah, selanjutnya ini kita tutup seperti ini, kemudian kita ratakan. Nah, selanjutnya ini kita cetak menggunakan cetakan bunga seperti ini. Teman-teman, jangan lupa cetakannya kita baluri dulu dengan terigu agar tidak lengket. Nah, selanjutnya untuk cara pembuatannya, di sini kita ambil satu adonan yang sudah kita cetak, kita letakkan di bagian tengah paper cup mini seperti ini. Kemudian kita tekan bagian tengahnya. Lalu kita ambil selai nanas yang sudah kita bulatkan, kemudian kita letakkan di bagian tengah adonan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik ya. Nah, begitu selanjutnya ya teman-teman sampai adonannya habis. Nah, ini untuk adonan yang kita beri rasa pandan. Caranya sama teman-teman. Kita tipiskan adonannya, kemudian kita cetak. Nah, kita ambil satu adonan yang sudah kita cetak, kita letakkan di atas paper cup mini seperti ini. Nah, kemudian kita tekan bagian tengahnya. Dan ini bagian tengahnya tidak kita isi dengan selai nastar, karena ini nanti akan kita isi dengan selai stroberi teman-teman. Nah, begitu selanjutnya ya teman-teman ya, sampai adonan yang rasa pandannya ini habis ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman untuk nastar bunganya. Kemudian ini cookies bunga, ini kan kita kasih dengan selai coklat nanti. Kemudian ini yang untuk cookies pandan stroberinya. Nah, di sini saya sudah punya selai stroberi. Ini akan kita semprotkan di bagian tengah adonan seperti ini teman-teman. Nah, secukupnya saja ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini akan kita panggang. Saya pakai oven tangkring teman-teman. Ini ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini akan saya panggang kurang lebih selama 45 menit sampai 50 menit. Nah, untuk setiap 15 menitnya ini kita tukar tempat ya teman-teman ya. Kita adakan rotasi agar matangnya merata teman-teman. Nah, ini sudah matang teman-teman. Ini cookies bunga dengan stroberi, nastar bunga. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini cookies dengan isian coklat. Di sini saya sudah melelehkan dark cooking coklat. Kita tunggu dark cooking coklatnya sedikit menjadi hangat, kemudian kita semprotkan di atas cookiesnya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah si coklat ini setengah set, ini kita taburi dengan sprinkle teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini kita tunggu coklatnya sampai mengeras. Nah, ini dia teman-teman cookies bunga kita teman-teman. Ini ada cookies bunga nastar, kemudian coklat dan selai stroberi teman-teman. Nah, ini dia untuk nastar bunganya teman-teman. Ini cantik sekali ya teman-teman ya. Ini di bagian bawahnya itu matang dengan sempurna.
Selanjutnya ini dia cookies bunga dengan selai coklatnya, ada sprinkle-nya juga teman-teman, cantik ya. Ini juga matang dengan sempurna teman-teman. Dan ini dia cookies bunga pandan dengan selai stroberinya, ini juga sudah matang teman-teman. Kemudian ini teksturnya ini benar-benar lembut teman-teman. Ini kalau kita makan lumer di mulut dan rasanya juga enak sekali teman-teman. Nah, yang selai coklat juga ini juga enak dan lumer di mulut. Nah, untuk nastar bunganya juga enak teman-teman, ini lembut dan manisnya juga pas teman-teman ya. Nah, dari ketiganya yang terfavorit itu cookies pandan dengan selai stroberi. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau isian stoples lebaran kita di rumah teman-teman. Selamat mencoba! Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Kreasi Mak Sion. Hari ini kita akan membuat cookies sagu keju 2 rasa, cappuccino dan original. Ini enak dan lumer di mulut. Mau tahu cara pembuatannya? Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan, ini ada 500 gram tepung sagu yang sudah saya sangrai sampai terasa ringan dan kering. Nah, kemudian ada 250 gram margarin saya mix dengan butter. Selanjutnya ada 175 gram gula halus. Kemudian 3 buah kuning telur. Selanjutnya ada 150 gram keju cheddar yang sudah saya parut. Kemudian 50 gram susu bubuk full cream. Dan 1 bungkus santan kara instan kecil ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita masukkan margarinnya ke dalam wadah untuk memixer. Nah, perbandingan margarin dengan butter di sini saya 50/50 ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan gula halus. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan sedang selama 1-2 menit ya teman-teman ya, sampai margarinnya berubah warna menjadi kuning pucat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, warnanya sudah berubah jadi kuning pucat. Nah, selanjutnya kita tambahkan 3 buah kuning telur. Ini kuning telurnya ukurannya sedang teman-teman ya. Nah, ini kita mixer kembali teman-teman sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya teman-teman kita masukkan santan instannya. Kemudian keju parut. Lalu ini kita mixer sampai tercampur rata teman-teman. Nah, selanjutnya saya masukkan susu bubuk. Kemudian ini juga kita mixer sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita matikan mixernya. Kita akan mengaduk menggunakan spatula. Nah, di sini saya akan memasukkan tepung sagunya. Terlebih dahulu saya ayak teman-teman, supaya tidak ada yang bergerindil atau sisa daun pandan di dalam tepung ini tidak ikut masuk ke dalam adonan ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata teman-teman. Nah, ini dia teksturnya teman-teman, memang sedikit lembek teman-teman. Nah, ini kemudian saya ambil sepertiga bagian nih,
Dan ini akan saya tambahkan dengan kopi cappuccino, kopi instan, terserah merek apa teman-teman. Di sini pas saya pakai 1,5 sendok makan. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini akan kita masukkan ke dalam piping bag. Nah, ini untuk squid yang saya pakai, boleh apa saja teman-teman. Ini ada 3 jenis squid yang saya rekomendasikan. Teman-teman boleh pakai yang lain juga, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam piping bag, ini kita semprotkan teman-teman di atas loyangnya seperti ini. Kita bentuk melingkar atau sesuai dengan kesukaan teman-teman, disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini kita buat seperti ini ya teman-teman sampai adonannya habis. Nah, ini yang sedang saya kerjakan ini untuk yang rasa original teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kita tambahkan keju parut. Ini di bagian sambungan yang tidak terlalu rapi ya teman-teman. Kita letakkan di situ agar menutupi bagian yang tidak terlalu rapi. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan semprotkan yang untuk rasa cappuccino. Nah, cara menyemprotkannya itu teman-teman, satu tangan megang di atas dan satu tangan lagi membantu memencet di dekat squidnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kemudian ini juga kita letakkan dengan keju parut. Nah, ini teman-teman siap untuk kita panggang. Sebelumnya panggangnya ovennya sudah saya panaskan. Nah, di sini saya pakai oven tangkring teman-teman. Ini saya menggunakan api sedang. Dan triknya agar matangnya merata, setiap 15 menit saya tukar posisi dan juga bolak-balik loyangnya teman-teman ya. Nah, ini kita tunggu sampai matang. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah matang. Cantik ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita tunggu dingin dulu teman-teman. Ini baru kita masukkan dalam toples. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik sekali ya. Ada taburan keju di atasnya. Ini sudah matang dengan sempurna ya teman-teman. Dan kita lihat teman-teman bagian dalamnya, ini juga matang dengan sempurna. Nah, ini teman-teman rasanya enak, gurih, dan ini lumer di mulut teman-teman. Nah, untuk bagian yang rasa cappuccino-nya ini juga cantik teman-teman, matang dengan sempurna. Ini rasanya unik teman-teman, gurih-gurih dan terasa ada rasa cappuccino. Ini manisnya pas, lumer di mulut dan juga kriuk-kriuk kejunya terasa. Nah teman-teman, ini bisa kita jadikan ide jualan atau isian toples lebaran atau isian toples saat ada acara keluarga teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Dadah.